Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dunia modern tidak selalu gemerlap dan nyaman. Di balik cahaya kota yang berkilau dan menara pencakar langit yang menjulang, tersembunyi sisi kelam peradaban manusia yang menyerupai neraka di bumi, penuh polusi, kemacetan, sampah, dan ketimpangan yang menciptakan jurang antara kemewahan dan penderitaan. Dari gunungan limbah beracun di Nairobi, hingga gedung-gedung sesak di Hong Kong yang menampung ribuan orang dalam satu blok sempit, dari sungai yang berubah jadi lahan beracun di Indonesia, hingga kuburan supercar terbengkalai di Dubai. Semua menjadi bukti bahwa kemajuan sering datang bersama kehancuran yang tak terlihat. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 35 neraka perkotaan di dunia, menelusuri tempat-tempat nyata di berbagai negara yang memperlihatkan sisi paling suram dari kehidupan modern. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Kualitas udara dan air di New Delhi. Kalau bicara soal udara dan air terburuk di dunia, New Delhi bisa dibilang jadi juaranya. Kota ini sering diselimuti kabut tebal, bukan karena cuaca tapi karena polusi. Konsentrasi partikel halus di udaranya mencapai 23 kali lipat dari batas aman, bikin langit kelabu hampir setiap hari. Di sisi lain, sungai-sungainya pun nasibnya nggak kalah memprihatinkan. Banyak umat yang berendam di air yang sebagian besar tertutup busa beracun. Dan itu sudah jadi pemandangan yang biasa. Walau para menteri dari Punjab dan Delhi ngaku sudah berusaha sekuat tenaga buat ngatasin polusi ini, tetap aja New Delhi masih termasuk kota paling berpolusi di dunia. Pemerintah pusat dan daerah saling dorong tanggung jawab. Sementara jutaan penduduk cuma bisa berjuang bernapas di udara yang semakin menyesakan. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Lagos, Nigeria. Lagos terkenal sebagai kota yang nyaris tak pernah tidur, tapi juga nyaris tak pernah bebas dari kemacetan. Bayangin aja, di kota berpenduduk lebih dari 22 juta jiwa ini, setiap hari ada sekitar 8 juta orang bolak-balik kerja dengan 5 juta kendaraan yang berebut ruang di jalan-jalan sempit. Jalanan berubah jadi lautan mobil yang nyaris tak bergerak. Warga Lagos bisa menghabiskan rata-rata 560 jam per tahun hanya untuk terjebak macet. Dan di balik hiruk-pikuk itu, nggak jauh dari pusat kota, ada kawasan bernama Maroko yang sering dijuluki Venesia Afrika. Tapi jangan kebayang romantis dulu ya, karena Makoko sebenarnya adalah pemukiman kumuh di atas air yang kini dihuni lebih dari 200.000 orang. Dulu memang desa nelayan sederhana, tapi kini menjadi simbol kontras antara keindahan dan kerasnya hidup di Lagos. Krisis perumahan dan tunawisma di Skid Row, Los Angeles. Di jantung kota Los Angeles ada wilayah yang jadi simbol paling suram dari krisis perumahan di Amerika, yaitu Skid Row. Di area seluas 50 blok ini lebih dari 4.000 orang hidup tanpa rumah tetap. Sejak tahun 1930-an, Skid Row dikenal sebagai tempat dengan konsentrasi tunawisma tertinggi di dunia. Jalan-jalannya dipenuhi tenda-tenda yang menutupi seluruh trotoar dan aroma keputusasaan terasa di setiap sudutnya. Polisi jarang masuk ke sana kecuali kalau ada panggilan darurat yang serius. Naiknya harga sewa dan derasnya arus imigrasi bikin banyak orang kehilangan tempat tinggal. Skid Row pun kini bukan sekedar nama jalan, tapi potret kelam bagaimana kota besar bisa gagal menyediakan rumah hidup bagi warganya. Kuburan mobil supercar di Dubai. Bayangin, pemandangan gurun tandus yang dipenuhi deretan mobil super mewah terbakar di bawah panas 40 derajat. Inilah kuburan supercar di Dubai, tempat di mana mimpi dan kemewahan berubah jadi tumpukan debu. Ferrari, Lamborghini, McLaren, semua ada di sana.
Tapi bukan di showroom, melainkan terkubur di bawah pasir. Banyak diantaranya ditinggalkan oleh pengusaha yang bangkrut dan kabur dari negara itu untuk menghindari jeratan utang. Sementara sebagian lagi cuma ditinggalkan begitu saja oleh pemilik kaya yang malas menjualnya. Ironisnya, beberapa mobil bekas yang masih layak justru dilelang dengan harga yang sangat murah, bahkan ada yang diubah jadi mobil polisi. Dari simbol kemewahan menjadi monumen bisu keserakahan. Kuburan ini benar-benar menunjukkan sisi lain dari kehidupan glamor di Dubai. Kontras sosial di Mumbai. Kota Mumbai dikenal sebagai tempat di mana kemewahan dan kemiskinan hidup berdampingan begitu dekat. Di satu sisi berdiri megah gedung-gedung pencakar langit dengan hotel dan kantor mewah. Tapi hanya beberapa langkah dari sana terhampar Dharavi, kawasan kumuh terbesar di dunia. Bayangin aja, kepadatan penduduknya bisa sampai lebih dari 277.000 orang per kilometer persegi. Saking padatnya, hampir setiap jengkal tanah diisi oleh manusia dan ruang untuk bernafas terasa begitu sempit. Ironisnya, di balik semua itu, infrastruktur di sana hampir tidak ada. Akses air bersih terbatas, jalan becek, dan udara penuh polusi. Tapi yang menarik, generasi mudanya masih punya semangat tinggi buat sekolah dan belajar, dengan harapan suatu hari bisa keluar dari bayang-bayang Dharavi dan mengubah nasib mereka sendiri. Gunung sampah Gazipur di India. Di pinggiran New Delhi berdiri gunung yang bukan terbuat dari batu, tapi dari sampah. Namanya tempat pembuangan sampah Gazipur, dan warga sekitar menjulukinya Mount Everest Sampah. Bayangkan, tingginya sudah mencapai 72 meter, hampir setara gedung pencakar langit 20 lantai. Setiap hari sekitar 2.000 ton sampah baru terus datang, menambah volume yang sudah jauh melampaui kapasitas sejak tahun 2002. Tapi anehnya, hingga kini sampah masih tetap dibuang di sana tanpa henti. Sekitar 8 juta orang hidup di sekitarnya dan harus menahan bau busuk yang menusuk hidup setiap hari. Bukit raksasa dari limbah ini bukan cuma simbol ketidakpedulian lingkungan, tapi juga potret nyata bagaimana kota modern bisa kewalahan menghadapi konsekuensi dari kehidupannya sendiri. Gedung monster di Hong Kong. Di tengah gemerlap kota Hong Kong yang modern dan penuh cahaya, ada satu bangunan yang disebut-sebut sebagai simbol kelam dari krisis perumahan di sana. Namanya Gedung Monster. Dari luar tampilannya memang keren dan sering muncul di film-film terkenal. Tapi siapa sangka, di balik dinding beton itu tersembunyi kehidupan yang penuh sesak. Kompleks besar ini menampung lebih dari 10.000 orang di dalam sekitar 2.000 unit kecil. Bayangin aja, satu keluarga bisa tinggal di ruangan yang luasnya nggak lebih besar dari kamar tidur biasa. Udara lembab, pencahayaan minim, dan hampir nggak ada ruang pribadi. Karena struktur bangunan yang rumit, proyek pembongkaran atau renovasi hampir mustahil dilakukan. Bahkan untuk memperbaiki kabel komunikasi saja bisa jadi mimpi buruk. Gedung monster ini bukan cuma jadi spot foto yang viral di internet, tapi juga potret nyata tentang bagaimana padatnya kehidupan di kota dengan harga tanah termahal di dunia. Dorongan penumpang di kereta bawah tanah Tokyo. Setiap hari, sekitar 8,7 juta orang memadati kereta bawah tanah Tokyo. Bayangin betapa padatnya suasana di jam sibuk ketika semua orang berusaha tiba di tempat kerja tepat waktu. Disinilah muncul pemandangan yang mungkin bikin turis geleng-geleng kepala, yaitu petugas khusus bernama Oshia. Tugas mereka unik tapi ekstrim banget, yaitu mendorong penumpang ke dalam gerbong sampai pintu bisa tertutup rapat. Gak peduli seberapa penuh, kereta tetap harus berangkat sesuai jadwal, karena di Jepang ketepatan waktu adalah segalanya. Dari luar mungkin terlihat lucu atau bahkan gila, tapi bagi warga Tokyo, ini sudah jadi bagian dari rutinitas harian. Sebuah cerminan disiplin yang luar biasa, tapi juga tekanan sosial yang datang dari kehidupan di kota yang super padat.
kereta paling padat di Bangladesh. Kalau kamu pikir kereta bawah tanah Tokyo sudah gila padatnya, tunggu sampai melihat kereta di Bangladesh. Di sini kata penuh benar-benar kehilangan maknanya. Ribuan orang berebut naik, bukan hanya di dalam gerbong, tapi juga di atap, di sela jendela, bahkan bergelantungan di sisi kereta yang sedang melaju. Setiap inci ruang dimanfaatkan dan suara peluit kondektur seolah menjadi aba-aba untuk pertaruhan nyawa. Banyak yang tahu betapa berbahayanya kondisi ini, tapi bagi mereka, naik kereta tetap jadi satu-satunya cara untuk mencari tempat kerja, sekolah, atau keluarga di desa. Pemandangan menegangkan ini bukan cuma soal transportasi, tapi tentang keteguhan hidup masyarakat Bangladesh yang terus berjuang di tengah keterbatasan fasilitas dan padatnya populasi. Lahore, kota paling kotor di dunia. Di Pakistan ada satu kota yang menyandang predikat kelam, yaitu Lahore, kota dengan udara paling kotor di dunia. Angka indeks polusinya mencapai 348, lebih dari 3 kali lipat batas aman yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia. Bayangin, setiap tarikan napas di sana setara dengan menghirup asap beracun dari puluhan batang rokok. Penyebabnya, aktivitas industri tanpa pengawasan, pembakaran sampah yang sembarangan, dan kendaraan tua yang masih bebas melintas tanpa aturan emisi yang jelas. Langit Lahore yang dulu biru kini tertutup kabut tebal berwarna abu-abu, dan penduduknya hidup dalam ancaman penyakit pernapasan setiap hari. Kota ini menjadi simbol nyata dan harga mahal yang harus dibayar ketika kemajuan tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap lingkungan. Krisis kemanusiaan di tempat sampah Dandora, Kenya. Di pinggir Nairobi, Kenya, terbentang salah satu tempat paling menyedihkan di dunia, yaitu tempat pembuangan sampah Dandora. Dibuka sejak tahun 1977, seharusnya lokasi ini sudah ditutup sejak 2001 karena dianggap tidak layak. Tapi kenyataannya hingga sekarang ribuan ton sampah masih terus menumpuk di sana setiap hari. Di balik tumpukan limbah itu, ribuan keluarga tinggal dan bertahan hidup dengan mengais barang bekas. Udara penuh asap beracun, tanah tercemar, dan air di sekitarnya sudah terkontaminasi berat oleh timbal, yang kadarnya sampai 10 kali lipat di atas batas aman. Anak-anak tumbuh dengan napas sesak dan tubuh lemah akibat paparan racun setiap hari. Dandora bukan sekedar tempat pembuangan sampah, tapi juga simbol dari keputusasaan dan ketidakadilan yang masih terjadi di banyak penjuru dunia. Kemacetan tak berujung di Hanoi. Hanoi, ibu kota Vietnam, dikenal dengan salah satu yang bikin siapapun kehilangan kesabaran, yaitu kemacetan yang seolah tak pernah berakhir. Jalanan dipenuhi mobil, motor, dan klakson yang tiada henti. Kadang kecepatan rata-rata kendaraan cuma sekitar 10 km per jam, dan untuk melintasi kota bisa makan waktu setengah hari. Masalahnya sederhana, yaitu jumlah penduduk dan kendaraan yang tumbuh jauh lebih cepat daripada pembangunan jalan. Mobil kini makin terjangkau, tapi transportasi umum masih belum efisien. Pemerintah sudah berjanji untuk memperbaikinya, bahkan berencana melarang penggunaan sepeda motor pada tahun 2030. Tapi untuk sekarang, Hanoi tetap jadi labirin asap dan suara bising, di mana kesabaran pengemudi diuji setiap harinya di tengah lautan kendaraan yang tak pernah surut. Kota sampah di pinggiran Kairo. Di pinggiran Kairo, Mesir, ada sebuah kawasan yang dikenal dengan sebutan kota sampah. Bukan tanpa alasan, karena hampir seluruh kehidupan di sini berputar di sekitar limbah kota. Awalnya, Kairo tidak punya sistem pengelolaan sampah yang baik. Jadi, warga di distrik Mansyat Nasser mengambil alih tanggung jawab itu sendiri. Mereka mengangkut sampah dari rumah ke rumah menggunakan gerobak, lalu menyortirnya di tempat tinggal mereka. Sejak tahun 1969, pemerintah memusatkan semua pemulung di satu kawasan. Dan sejak saat itu, wilayah ini berubah menjadi gunung sampah hidup. Udara di sana penuh dengan asap tebal dan pembakaran plastik, jalan-jalan tertutup timbunan sampah, dan air tanah tercemar bahan kimia berbahaya.
Ironisnya, di balik kondisi yang mengenaskan itu, warga tetap bertahan hidup dengan bekerja dari tumpukan limbah yang dianggap tak bernilai oleh orang lain. Kuburan sepeda di Tiongkok. Smart consumption adalah konsep yang didorong pemerintah Tiongkok sebagai bagian dari gaya hidup modern berbasis teknologi dan ekonomi berbagi. Nah, ide ini diwujudkan lewat program berbagi sepeda yang sempat booming pada tahun 2015. Ribuan sepeda warna-warni membanjiri jalanan kota besar seperti Beijing dan Shanghai dengan harapan bisa mengurangi polusi dan kemacetan. Tapi tak lama kemudian, impian hijau itu berubah menjadi bencana logistik. Jumlah sepeda yang diproduksi jauh melampaui kebutuhan dan banyak perusahaan penyewaan bangkrut hanya dalam hitungan tahun. Akibatnya jutaan sepeda ditinggalkan begitu saja, menumpuk di lapangan kosong dan pinggiran kota, membentuk kuburan sepeda raksasa yang bisa dilihat dari udara. Pemandangan ini bukan hanya menunjukkan kegagalan sistem, tapi juga ironi, upaya untuk menciptakan solusi ramah lingkungan justru berakhir menjadi tumpukan sampah logam baru. Kemacetan liburan di Tiongkok. Kalau di banyak negara liburan berarti waktu santai, di Tiongkok justru bisa berubah jadi mimpi buruk di jalan raya. Setiap kali musim liburan tiba, jutaan orang serentak pulang kampung atau berpergian. Dan hasilnya jalanan langsung macet total sejauh mata memandang. Perjalanan yang biasanya cuma butuh waktu 1,5 jam bisa molor sampai 6 jam lebih. Kendaraan menumpuk berlapis-lapis tanpa ruang untuk bergerak, sementara klakson bersahutan seperti orkestra kekacauan. Masalah utamanya, rute alternatif sangat sedikit, sementara jumlah mobil terus bertambah secara eksplosif setiap tahun. Bahkan, stasiun tol terbesar di negara itu pun kewalahan menampung arus kendaraan yang seolah tak ada ujungnya. Pemandangan dari udara terlihat seperti lautan mobil berwarna-warni yang tak bergerak, sebuah potret nyata dari harga kemajuan di negeri dengan populasi terbanyak di dunia. Polusi parah di Sungai Citarum, Indonesia. Di Indonesia ada satu sungai yang dulu dikenal sebagai sumber kehidupan bagi jutaan orang, tapi kini berubah menjadi simbol kehancuran lingkungan, yaitu Sungai Citarum. Sekitar 9 juta warga bergantung padanya untuk air minum, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari. Namun selama puluhan tahun, ribuan pabrik di sepanjang tepi sungai membuang limbah beracun langsung ke air tanpa penyaringan. Akibatnya, Citarum kini dipenuhi logam berat, bakteri, dan limbah industri berwarna pekat yang berbahaya. Pemerintah sebenarnya sudah meluncurkan proyek pembersihan besar-besaran senilai $500 juta, termasuk larangan pembuangan limbah dan upaya reboisasi. Tapi sayangnya, pipa-pipa pembuangan ilegal dan korupsi masih menghambat hasil yang nyata. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan itu kini berubah menjadi lahan beracun yang menjadi cermin pahit dari benturan antara industrialisasi dan kelestarian alam. Konflik geng di Rio de Janeiro. Rochinha, salah satu favela paling terkenal di Rio de Janeiro, dulu sering digambarkan sebagai contoh suksesnya masyarakat urban Brasil. Tapi sekarang suasananya jauh berbeda. Wilayah ini lebih mirip zona perang daripada kawasan pemukiman. Di sini, geng-geng bersenjata saling berebut wilayah dan suara tembakan menjadi hal biasa terdengar setiap hari. Lebih dari 200.000 orang tinggal di apartemen sempit, dikelilingi oleh ketegangan dan bahaya konstan. Bahkan untuk pergi ke toko saja butuh keberanian ekstra karena ancaman penjarahan dan bentrokan bisa terjadi kapan saja. Pemerintah hampir tak punya kendali di kawasan ini. Air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar nyaris tidak ada. Rochinha kini menjadi cermin tragis dari ketimpangan sosial dan lemahnya pengaruh negara di tengah bayang-bayang kekerasan kota besar. Sepeda dan sampah di Kanal Amsterdam. Amsterdam memang dikenal sebagai surga bagi pesepeda, tapi di balik jalur-jalur indahnya ada fakta unik sekaligus mengejutkan. Setiap tahun sekitar 15.000 sepeda ditemukan tenggelam di kanal-kanalnya, entah karena kecelakaan, aksi vandalisme, atau sekedar kecerobohan. Sepeda-sepeda itu berakhir di dasar air yang tenang.
Pemerintah kota bahkan punya tim khusus untuk peralatan berat yang setiap hari menyelam dan mengangkat besi-besi berkarat itu menggunakan cakar mekanis raksasa. Tapi bukan cuma sepeda yang mereka temukan. Kadang ada kulkas, troli, bahkan mobil dengan jumlah sekitar 50 unit per tahun. Fenomena ini menunjukkan dua sisi kota Amsterdam, yaitu satu yang modern dan ramah lingkungan, dan satu lagi yang diam-diam menumpuk sampah di bawah permukaannya. Kehidupan subhuman di Ferentari, Rumania. Di jantung ibu kota Rumania, Bukares, ada satu kawasan yang nyaris terlupakan bernama Ferentari. Tempat ini dikenal sebagai permukiman terbesar bagi komunitas Roma, tapi juga sebagai salah satu wilayah dengan kondisi hidup paling memprihatinkan di Eropa. Puluhan ribu keluarga tinggal berdesakan di gedung-gedung tua dan kumuh tanpa sanitasi yang layak. Jalanan dipenuhi sampah dan bau kotoran menjadi bagian dari keseharian. Banyak anak tumbuh tanpa pendidikan dan sebagian besar warga hidup di luar sistem. Tanpa akses kesehatan, tanpa pekerjaan tetap, bahkan tanpa kehadiran polisi yang mau masuk ke sana. Kejahatan dan kemiskinan jadi lingkaran yang sulit diputus. Ferentari bukan sekedar wilayah miskin, tapi potret ekstrim dari marginalisasi sosial di tengah kota modern yang terus berkembang di sekelilingnya. Tantangan kota di La Paz, Bolivia. La Paz, ibu kota de facto Bolivia, berdiri megah di ketinggian 3.600 meter di atas permukaan laut, menjadikannya ibu kota tertinggi di dunia. Tapi di balik pemandangan spektakulernya, kota ini menyimpan sisi lain yang penuh tantangan. Di pinggiran La Paz, rumah-rumah berdiri rapat dan tak beraturan, dibangun dari batu bata murah dan lembaran logam seadanya. Meski ekonomi negara perlahan tumbuh, infrastruktur kota ini masih jauh tertinggal. Masalah transportasi, air bersih, dan keamanan menjadi persoalan sehari-hari yang belum terselesaikan. Jalan sempit dan tata kota yang kacau membuat perjalanan antar wilayah jadi sulit, sementara kemacetan yang tiada henti memperburuk keadaan. La Paz menggambarkan paradok khas kota besar dunia ketiga, keindahan dan kemajuan di satu sisi, tapi di sisi lain masih terjerat oleh ketimpangan dan lemahnya perencanaan urban. Stasiun kereta yang menembus gedung di Chongqing. Bayangin sebuah kereta melintas tepat di tengah-tengah gedung apartemen dan bukannya di samping atau di bawahnya. Itulah yang terjadi di stasiun Liziba, Chongqing, Tiongkok. Proyek arsitektur yang luar biasa ini membuat monorail benar-benar melewati bagian tengah bangunan tempat tinggal setinggi 19 lantai. Uniknya, stasiun dan kompleks apartemen dirancang bersamaan supaya getaran dan kebisingan bisa diminimalkan. Hasilnya, suara kereta nyaris tak terdengar di dalam rumah. Meski banyak orang bilang mereka tak sanggup tinggal di tempat seperti itu, bagi warga Chongqing, ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Bahkan, stasiun Liziba kini berubah jadi objek wisata populer di mana pengunjung datang hanya untuk melihat bagaimana kereta bisa menembus bangunan tanpa mengganggu penghuninya sedikit pun. Villa mewah di atap pusat perbelanjaan Suzhou. Di kota Suzhou, Tiongkok, ada pemandangan yang bikin banyak orang keheranan. Ya, deretan villa mewah berdiri megah di atas atap pusat perbelanjaan. Ya, benar-benar di atasnya. Rumah-rumah ini lengkap dengan taman kecil dan jalur pejalan kaki seolah berada di perumahan elit. Padahal mereka berdiri di puncak gedung beton komersial. Keberadaan villa atap ini sudah lama memicu kontroversi. Pihak berwenang menegaskan bahwa bangunan itu ilegal dan melanggar kode konstruksi. Tapi sebagian warga justru menanggapinya sebagai inovasi arsitektur yang kreatif. Terlepas dari status hukumnya, villa-villa ini kini menjadi ikon unik Suzhou dan viral di dunia maya, yang menimbulkan perdebatan seru antara kreativitas, hukum, dan batas logika dalam desain perkotaan modern. Apartemen mikro di tengah mahalnya harga perumahan di New York. New York memang dikenal sebagai kota impian, tapi di balik gemerlap lampu dan gedung pencakar langitnya, ada kenyataan pahit yang dirasakan banyak orang. Harga tempat tinggal yang luar biasa mahal. Disinilah muncul fenomena apartemen mikro.
Unit kecil berukuran sekitar 24 meter persegi yang dirancang agar penghuninya hidup efisien di ruangan yang sempit. Dalam ruangan sekecil itu sudah ada dapur mini, tempat tidur lipat, dan kamar mandi mungil yang menyatu dengan area hidup. Bagi sebagian orang, ini adalah solusi cerdas untuk hidup di pusat kota tanpa harus menguras tabungan. Tapi bagi yang lain, apartemen mikro dianggap sebagai simbol nyata ketimpangan sosial, di mana hanya yang kaya dapat menikmati ruang, sementara yang lain harus beradaptasi dengan kehidupan kota kecil yang nyaris tanpa privasi. Proyek kastil gagal di Burj Al Babas, Turki. Bayangin, deretan kastil putih megah dengan menara runcing berjajar di lembah indah Turki seperti negeri dongeng. Itulah gambaran Burj Al Babas. Proyek ambisius yang awalnya dirancang sebagai resort mewah bagi para jutawan Timur Tengah. Setiap unitnya dijual seharga $500 juta dan ratusan kastil mini mulai dibangun secara serentak. Tapi takdir berkata lain. Saat harga minyak anjlok, para calon pembeli kehilangan daya beli. Sementara krisis keuangan membuat mata uang Turki merosot tajam. Akhirnya perusahaan pengembang bangkrut, meninggalkan ratusan kastil tak berpenghuni yang kini berdiri sunyi di tengah perbukitan. Dari kejauhan pemandangan seperti kota hantu yang megah, jejak kegagalan besar akibat keserakahan, krisis, dan mimpi begah yang tak pernah terwujud. Perkampungan kota di tengah urbanisasi Tiongkok. Di antara deretan gedung pencakar langit dan pusat bisnis modern Tiongkok, tersembunyi kantong-kantong kecil kehidupan lama yang dikenal sebagai urban village atau perkampungan kota. Tempat ini dulunya adalah desa pedesaan yang perlahan tertelan oleh ekspansi kota besar seperti Shenzhen, Guangzhou, dan Beijing. Kini mereka menjadi tempat tinggal bagi jutaan pekerja migran yang datang mencari penghidupan. Jalan-jalan di dalamnya sempit dan berliku, bangunan berdempetan tanpa tata ruang, dan cahaya matahari hampir tak pernah menyentuh tanah. Pasokan air dan listrik yang sering bermasalah, sementara saluran pembuangan kerap meluap. Namun di balik kondisi yang keras itu, kampung-kampung ini tetap hidup sebagai bukti nyata dari ketimpangan dalam urbanisasi Tiongkok yang luar biasa cepat. Di mana kemajuan dan kemiskinan berdiri berdampingan hanya terpaut beberapa meter. Kemiskinan dan turisme di Petare, Venezuela. Petare di Caracas, Venezuela adalah salah satu kawasan kumuh terbesar di Amerika Latin, rumah bagi sekitar 30.000 jiwa yang hidup dalam kondisi penuh perjuangan. Jalanan sempit, rumah-rumah dari kayu lapis dan seng, serta tingkat kejahatan yang tinggi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sini. Namun ironisnya, di tengah kemiskinan itu muncul fenomena unik, yaitu tur wisata kemiskinan. Wisatawan datang untuk melihat langsung realitas keras kehidupan di Petare. Sementara penduduk lokal mendapat pemasukan tambahan dari kegiatan itu. Petare sendiri lahir dari krisis ekonomi dan ketidakstabilan sosial yang membelah Caracas menjadi dua dunia yang kontras. Di satu sisi, kemewahan kawasan elit dengan gedung modern, dan di sisi lain penderitaan warga yang berjuang bertahan di rumah-rumah reot hanya beberapa meter jauhnya. Persimpangan Shibuya di Tokyo. Bayangin ribuan orang berjalan bersamaan dari segala arah tanpa saling bertabrakan. Itulah pemandangan luar biasa yang terjadi setiap beberapa menit di persimpangan Shibuya, Tokyo. Diresmikan pada tahun 1973, persimpangan ini dikenal sebagai titik penyeberangan pejalan kaki paling sibuk di dunia. Dalam satu kali lampu hijau, hingga 3.000 orang bisa menyeberang sekaligus, menciptakan lautan manusia yang bergerak seperti koreografi sempurna. Dilihat dari atas, Shibuya terlihat seperti semut-semut yang saling berpapasan tanpa henti, tapi tetap teratur dengan ritme khas kota besar Jepang. Tempat ini bukan cuma persimpangan biasa, tapi sudah menjadi ikon budaya urban yang muncul di film-film Hollywood, video musik, dan bahkan menjadi destinasi wajib bagi wisatawan yang ingin merasakan denyut kehidupan Tokyo yang tak pernah berhenti. Kehidupan di bawah viaduk Naples. Di kota Naples, Italia, ada sisi kehidupan yang jarang disorot kamera, yaitu kehidupan di bawah viaduk.
Di sini ratusan keluarga tinggal di bangunan tua yang berdiri tepat di bawah jembatan besar tempat ribuan mobil melintas tiap hari. Suara bising mesin dan klakson tak pernah berhenti, sementara getaran kendaraan berat membuat dinding apartemen mereka retak sedikit demi sedikit. Udara penuh asap knalpot dan saat hujan, air menetes melalui celah beton ke dalam rumah. Meski kondisi ini berbahaya, banyak penghuni tak punya pilihan lain karena biaya sewa di tempat lain terlalu mahal. Hidup di bawah viaduk bukan hanya soal bertahan di tengah kebisingan, tapi juga menjadi simbol kerasnya realitas urban di mana ruang hidup menjadi semakin sempit dan bertahan hidup berarti beradaptasi di tempat yang tak seharusnya ditinggali. Gunungan sampah akibat mogok kerja di London. Tahun 2023 menjadi salah satu masa paling kacau bagi kota London ketika jalan-jalannya dipenuhi tumpukan sampah yang membusuk di bawah terik matahari. Semua berawal dari aksi mogok petugas kebersihan yang menuntut kenaikan gaji tapi ditolak oleh pihak manajemen. Dalam hitungan hari, sampah menumpuk di setiap sudut kota, mengeluarkan bau menyengat dan mengundang tikus serta serangga. Para pemilik bisnis akhirnya terpaksa membuang sampah mereka sendiri, bahkan harus menyewa jasa pribadi dengan biaya yang tidak sedikit. Pemandangan tumpukan kantong hitam di trotoar menjadi simbol rapuhnya sistem kota modern ketika kesejahteraan pekerja diabaikan. London yang biasanya tertata rapi pun seolah berubah jadi kota tanpa pengelola, di mana kebersihan harus dibayar dengan harga yang jauh lebih tinggi dari sekedar uang. Apartemen raksasa di Kudrovo, Rusia. Di pinggiran Saint Petersburg, Rusia, berdiri sebuah bangunan apartemen yang dijuluki banyak orang sebagai mimpi buruk perkotaan. Terletak di Kudrovo, komplek raksasa ini punya 35 pintu masuk dan hampir 3.800 unit apartemen yang dihuni ribuan keluarga. Bayangkan, ada lebih dari 4.000 mobil tapi lahan parkirnya nyaris tak cukup. Akibatnya, hampir seluruh ruang terbuka diubah menjadi tempat parkir, hanya menyisakan beberapa taman kecil yang jarang tersentuh sinar matahari. Cahaya matahari pun hanya menembus area dalam selama beberapa jam saja setiap hari, membuat suasananya muram dan tertutup. Dulunya, kompleks ini dikelilingi pagar dan gerbang otomatis, tapi penjagaannya akhirnya dianggap sia-sia karena setiap beberapa detik selalu ada mobil keluar masuk. Kudrovo kini jadi contoh ekstrim bagaimana urbanisasi tanpa perencanaan manusiawi bisa menciptakan labirin beton yang dingin, sempit, dan nyaris tanpa kehidupan sosial.